Sobat Cuan, welcome to BuzzBiz, podcast bahas bisnis yang dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Hari ini jadi udah ada sekitar 400.000 penonton, tapi di stadion bukan di sini. Nah, kali ini kita, perkenalan dengan saya Abdi. Nah, saya akan jadi host untuk episode kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi yang istimewa banget untuk para penggemar otomotif nih, auto electronics yang senang untuk bongkar-bongkar mobilnya gitu ya. Nah, ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu direktur dari PT Klik Otomotif. Gue lupa nih, Klik Otomotif Satria Indonesia. Satria Indonesia. Kita kedatangan Mas Aldo Permana, Direktur Klik Otomotif. Okay. Halo, tepuk tangan dong. Thank you, Mas. Halo, Mas Aldo. Thank you, Mas Abdi. Nih, panggil apa nih? Pak, Mas, Bro? Mas aja. Bro Mas, boleh. Bro aja. Kita santai aja. Iya, bro Abdi, Oke, jadi thank you banget pertama udah datang kesempatan kali ini yang udah kayaknya lagi sibuk banget nih ya kan. Thank you banget Bro Aldo udah datang ke sini. Dan mungkin nih sebagai teman-teman ya perkenalan, kita pengen tahu untuk sebenarnya untuk yang sekarang, ceritain dong, kita baca kalau nggak salah Klik Otomotif tuh udah 10 tahun lebih ya? Iya, kita tahun. Start mulai bisnis di tahun 2013. 2013. Iya, kita bikin PT atas nama PT Klik Otomotif Satria Indonesia. Memang fokusnya untuk distribusi aksesoris mobil, variasi mobil, dan spare part mobil gitu. Oh, distribusi spare part mobil, aksesoris mobil dan spare gitu part. ya. Ya, walaupun memang yang paling mendominasi variasi mobil. Variasi mobil. Ya, variasi dan aksesoris mobil kita sekitar 80% kita distribusi. Berarti tahun ini tahun ke-11 ya? Tahun ke-11, ya, betul sekali. Versatile dan udah cukup melalang buana juga nih, berarti udah 11 tahun di industri. Udah ya lumayan lah, udah tahu industrinya seperti apa, udah tahu manisnya, pahitnya. Bro, cerita dong bro, waktu pas pertama start bisnis itu, kenapa bisa kepikiran gitu ya untuk jadi tadi distribusi, terutama nih untuk yang spare part, aksesoris gitu. Apa sih ilhamnya dari mana gitu pada saat lu start bisnis? Startnya sebenarnya kalau saya memang secara pribadi nggak begitu tertarik dengan variasi dan bongkar mobil justru. Saya ngelihat otomotif hanya ngelihat sebatas komoditas ini ternyata growth-nya bagus. Jadi di 2013 tuh justru saya udah mulai ngeriset nih otomotif bagus enggaknya tuh dari tahun 2011. Di tahun 2011 tuh saya ngelihat salah satu artikel yang paling menarik tuh, ada satu artikel bagus dari Gaikindo. Mereka bilang growth industri otomotif tuh selalu naik 2 digit setiap tahun. Dan puncaknya itu ada di 2020. Nah, dari situ kan kita ngelihat kan, wah ternyata Insight. Itu 2013 berarti udah Insight. Itu tahun 2012 justru. Iya, karena kan saya mulai startnya 2013 kan. Kita bikin dulu proposal untuk investor kan. Kita bikin proposal dari tahun 2012-2013 kita bikin proposal, jadi akhirnya kita eksekusi, habis itu ya sampai sekarang gitu. Kita startnya pada saat mulai itu kita dapat satu hak eksklusif lisensi untuk distribusi satu Indonesia. Jadi kita mulai start dari satu produk, lama-lama kita mulai growth dengan banyak produk gitu loh. Termasuk ya sourcing dari luar Indonesia gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang kita directly kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan gitu. Nekat nggak waktu itu pas mulai? Nekat, nggak nekat, tapi yang pasti nekat lah. Dalam arti pada saat mulai memang kita keterbatasan knowledge tentang industrinya. Karena balik lagi, karena memang secara passion kan saya nggak begitu tertarik di otomotif. Saya bener kalau tadi sobat cuan, gua sobat cuan banget di industri otomotif. Bukan karena suka sama lifestyle-nya, bukan suka sama modifikasinya. Saya suka karena tahu industri ini growth-nya bagus. Dari situ baru kita mulai tune in lah, masuk gitu. Jadi pada saat itu berdarah-berdarahnya pasti berdarah-berdarah. Makanya berdarahnya karena kita mulai jual tuh kan ke bengkel-bengkel. Jadi kita dikasih ke bengkel barang dengan sistem pembayaran tempo. Yang memang akhirnya repot kan ke cash flow kita. Jadi akhirnya kita rubah karena memang dari awal namanya kan Klik Otomotif kan. Fokus utamanya adalah kita jual secara online. Jadi 2013 tuh memang kita
poin utama untuk penjualan kita fokusnya ada di online. Waktu online itu kalau nggak salah tuh masih early stage. Iya. Masih early stage untuk e-commerce kan ya tahun itu ya. Yang paling besar dulu pada saat itu Lazada. Itu masih awal-awal Lazada. Lazada. Belum ada Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain masih baru lah. Bukalapak, Tokopedia masih pada baru. Kalau sekarang kan udah mulai kan ada Shopee, ada TikTok, lebih bervariatif gitu loh. Gitu. Kalau dulu masih baru karena memang kita sadar betul penetrasi online akan bagus ke depannya. Terus yang kedua, ya tadi pengguna internet juga, pengguna smartphone juga. Dan saya lihat ada satu poin penting sebenarnya untuk membisnis. Kalau kita penjualan melalui online, kita ngelihat cash flow kita kan jauh lebih sehat. Karena bayar kan cash keras. Yang sebelumnya kita bayarnya di Tempo, akhirnya cash keras gitu loh. Tapi untuk distribusi berarti sekarang seluruh Indonesia berarti seluruh Indonesia. Yes. Gitu. Gila, keren banget. Seru. Dan kalau nggak salah ya, tadi sebelumnya kan lihat report ya dari Gaikindo tuh dari 2020. Tapi bener secuan itu pasarnya. Bagus. Wah. Otomotif baru mulai turun COVID. 2019. Ya, 2020 awal. Iya, 2020 awal ya. 2020 awal. Nah, bagusnya saya 2019 mulai coba diversifikasi produk, kita masuk ke sport karena saya ngelihat ternyata otomotif dan sport tuh masih punya benang merah walaupun secara kategori mereka dua kategori yang berbeda, tapi kita ngelihat tuh masih ada benang merahnya. Hobi. Nah, kita mulai masuk 2019 dan ternyata itu menyelamatkan perusahaan saya. Karena kan sport. Iya, karena otomotif turun. Iya. Otomotif tuh punya dua momentum penjualan tertinggi. Akhir tahun dan mudik. Menurut Bro Aldo, apa sih yang terutama untuk di industri produk aksesoris gitu ya. Dan mungkin nggak aksesoris kali, mungkin bisa saya bilang udah produk pun udah eskalasi ke sport pun itu masih oke gitu. Apa sih kunci suksesnya? Kunci suksesnya sebenarnya apa ya? Kalau saya tahu tuh, udah kaya banget saya kalau tahu segala. Jadi kunci suksesnya itu sebenarnya kalau saya lebih ke fokus ya. Fokus dan paham. Kalau saya selalu kayak gitu. Jadi ada satu prinsip dasar saya tuh paham dulu cari peluang kemudian. Jangan kebalik tuh. Paham dulu cari peluang kemudian. Banyak beberapa yang mereka cari peluang dulu tuh baru belajar biar paham. Kalau saya nggak mau. Saya maunya paham dulu cari peluang kemudian. Paham itu akhirnya kita bisa ngelihat dari sisi fundamentalnya di mana kita bisa banyak tuh kayak kerjasama dengan partner-partner, kita bikin komitmen dengan partner tertentu, akhirnya kolaborasi dengan partner, bisa dengan supplier kah, bisa dengan manufaktur kah, atau bisa dengan retailer, atau bisa dengan sales channel kita sendiri. Kita bisa lakukan saya kan punya program B2B sendiri, Pak. Nah, kita bisa fokus besarkan itu. Jadi memang kunci suksesnya adalah ya tadi kolaboratif. Kolaboratif dengan banyak stakeholder kita. Seberapa penting sih ekosistem bisnis? Kalau tadi kan bilang ya online, ya distribusi secara B2B gitu ya. Itu kan harus didukung sama ekosistem, gitu ya. Ekosistem mungkin online dari online-nya. Kalau misalnya B2B berarti kalau B2B kita konsepnya O2O ya, online to online ya. Online to online juga. Online to offline, online to online juga. Jadi memang fokusnya online gitu loh. Jadi ekosistemnya sendiri tuh emang udah sekarang online benar-benar udah mendukung untuk segala jenis bisnis sebenarnya. I see. Itu penting banget. Jadi pada saat nggak fokus di online ya itu jadi kerugian lah buat kita. Bahkan kalau sekarang kan lebih kompleks lagi. Dulu kan kita online tuh hanya foto, posting, tunggu sales. Nah, sekarang malah kita harus lebih kompleks lagi. Harus bikin tempat untuk live streaming, kita harus setting bikin konten, bikin apa. Jadi jauh lebih kompleks sekarang. Iya betul. Yang fenomena live streaming itu juga sebenarnya yang menarik juga tuh. Jadi kayak mereka tuh kayak O2O-nya benar-benar dari offline to online. Jadi dia ngebawa offline gitu ya. Jadi live streaming itu ngebuat kita kayak jauh lebih dekat dengan pasar. Iya. Yang tadi pasar dan customer tuh ada jarak, dengan live streaming tuh kayaknya deket banget gitu. Iya. Langsung jadi kita nggak nanya, seru sih. Jadi kan nggak perlu ke Tanah Abang bahkan. Ya kan? Kayaknya gue udah di Tanah Abang nih ya, padahal belum nih. Karena net live streaming sama persis kan. Iya. Gila banget itu. Berarti
otomotif langsung ambil barang dari supplier. Iya. Kita ada kerjasama dengan 18 pabrik dari 18 China. pabrik. Iya. Wah. 18 pabrik. Itu beda-beda barang ya. Beda-beda barang. Beda-beda tipe. Beda pabrik, beda barang. Ah, Walaupun ada beberapa pabrik dengan barang yang sama. Karena kita perlu kuantiti lebih besar, ada satu pabrik punya capability dan capacity yang nggak memenuhi standar kita. Gitu. Jadi kita ngeliat dulu berarti kita ke pabrik atau gimana biasanya? sebenarnya ada caranya, ada dua. Ada cara yang efektif dan ada cara yang efisien. Yang efektif tetap kita datang ke pabrik. Kita datang ke pabrik, kita inspeksi mereka, kita ngelihat apakah mereka sesuai apa enggak. Nah, yang kedua efisien. Caranya gampang. Caranya install aplikasi Global Source, ya kan? Buka pabriknya, kita lihat capability dan kapasitinya. Di situ ketahuan kan? Dan gampang banget, bro. Gue tinggal lihat pabrik ini punya mesin apa, punya kapasitas berapa, ini berapa tanpa harus ke China. Ke China, benar. Iya. Dan satu lagi, verified. Iya kan, tinggal dan gampang. Identifikasi lebih mudah sebenarnya. Kan kalau kita datang ke sana, kita minta mereka tunjukin dokumen-dokumen, kita minta mereka tunjukin pabriknya di mana, ininya di mana, kita lihat mesinnya, kualifikasi mesinnya. Itu lihat di aplikasi kan sebenarnya sederhana banget. Tinggal lihat ada verify apa enggak. Mereka udah establish dari tahun berapa. Betul. Mereka lihat punya main produknya apa. Kita bisa lihat revenue-nya tahunannya berapa, annual revenue-nya berapa, mereka punya production capacity-nya berapa, mereka punya ketepatan dalam pengiriman berapa. Bahkan kita bisa ngelihat history. Iya, histori penjualannya mereka. Dan akhirnya kita bisa dapat perspektif barang mereka dari banyak buyer-buyer di luar Southeast Asia mungkin. Kayak kita bisa lihat ternyata, barang ini ternyata bisa diterima nih di Eropa, bisa diterima nih di North America, ternyata barang ini bisa diterima nih di Jepang, Korea. Akhirnya kan kita tahu kan, standar mereka aja udah bisa terima produk ini, Southeast Asia harusnya bisa. Benar. Karena kan mereka kadang suka cantumin tuh kalau dia tuh jual marketnya ke dia kemana aja gitu ya. Itu juga akhirnya bisa jadi analisa market kita. Itu kan kita udah ambil barang gitu, ada challenge nggak pada saat lagi pengiriman sini kan ya kemarin-kemarin nih gitu ya, kita kan lihat di berita nih lagi ada kita tahu lah pada saat pengiriman masuk ke Indonesia custom gitu. clearance ya. Custom clearance. Yang pusing tuh Lebaran kemarin, bro. Lebaran, kenapa Lebaran? Karena penumpukan. Karena kan kita liburnya Lebaran semingguan. Oh iya, semingguan. Iya, itu aja sih. Maksudnya kasus yang paling dekat tadi Lebaran. Jadi akhirnya barang kita beberapa bukan ketahan ya, antriannya panjang. Jadi bukan karena barangnya bermasalah, kita taat pajak ya, pajak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang ada antrian yang ada antrian yang cukup panjang. Jadi akhirnya ada beberapa barang kita ketunda gitu. Itu doang sih. Sisanya ya kinerja Bea Cukai dan Pajak Indonesia mantap. Bagus. Mantap. Tuh. Nah, tadi kan ya disebut juga kalau sebenarnya kita ada cara efisien tuh untuk bisa ngecek apakah ini suppliernya atau pabriknya ini oke atau enggak. Nah, kita kan ada lagi nih, bro, Global Sources Indonesia tanggal 19 sampai 21 September. Dan kebetulan Mas Aldo ini di event kemarin tuh dia tamu VIP kita. Wah, tepuk tangan dong, ini tamu VIP kita ini, jangan main-main dengan Mas Aldo ini. Jadi pengen ceritain dong, bro, waktu pas kemarin di Global Sources apa pengalaman yang kira-kira tuh mengesankan gitu? Jadi yang paling mengesankan sebenarnya bukan tahun kemarin. Saya udah ikut pameran Global Source dari sebelum COVID tuh. Dari sebelum COVID, ya, 2019. 2019 tuh, saya ingat banget. Jadi ada salah satu supplier dari 18 supplier saya dapat dari, saya kenal, bukan dapat dong. Nah, saya kenal pada saat pameran. Dia produksi car charger. Dan karena memang pameran ya, saya akui pameran tuh salah satu channel sourcing yang menurut saya paling efektif dan efisien. Apalagi kalau ternyata efisien kalau dia ada di Indonesia ya. Diselenggarakan di Indonesia gitu. Itu akan jauh lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena kita bisa lihat langsung produknya. Bahkan produk yang gua beli dari supplier itu, bro. Itu ngebuat saya penjualan nomor 2 di Tokopedia untuk car charger. Wow, nomor 2 di Tokopedia car charger. Car charger. Jadi kita masukin beberapa model lah. Kita ada masukin 6 model dengan banyak spesifikasi. Ada car charger dengan spek quick
charge Qualcomm, ada yang model power delivery, ada yang 2 port, 3 port, 4 port, 1 port, kayak gitu. Kita masukin beberapa model dan ternyata bisa diterima sama market. Wow. Karena akhirnya kan kita nggak buang-buang waktu. Iya, Nggak buang-buang waktu dalam arti kita nggak perlu sampling lagi. Kita udah lihat barangnya, kita bisa cek barangnya, gitu. Dan kita bisa negosiasi langsung. Bagusnya di situ ada business matching tuh bro. Nah gue tolong banget tuh business matching. Karena kan gue bilang tadi tuh, ada salah satu kendala saya kan di bahasa, ya kan. Kita punya kendala di bahasa, akhirnya jadi miskom tuh. Global Source bagusnya adalah punya fasilitas tadi tuh apa? Business matching. Di mana kita dapat translator kan. Jadi akhirnya ada beberapa bahasa yang kita, ini orang ngomong apa, ini supplier ngomong apa, akhirnya terjawab. Jadi akhirnya kita bisa dapat bisa dapat benefit lebih tuh. Komunikasinya lebih enak dan dealingnya dan transaksinya di hari yang sama. Jadi langsung dealing di saat langsung itu? Deal. Wah gila. Kita ambil sampel walaupun nggak banyak lah, 1000. Bukan sampel sih, kita mulai order pertama lah. Mereka kan kasih MOQ kita tuh 1000 atau 500 lupa saya tuh. Kita langsung order 1000, kita langsung eksekusi besok. Kita. Waduh. Jadi akhirnya cepat kan, efisien kan. Efektifnya kita bisa ngeliat barang langsung. Efisiennya bisa transaksi langsung karena langsung deal aja. Udah kita minta harga segini, bisa nggak ini segini. Udah akhirnya deal. Oke, mereka bikinin invoice, akhirnya kita langsung eksekusi. Iya tuh, Sobat Cuan. Seperti pengalaman Mas Aldo tuh. Kalau misalkan pengen sourcing yang efektif, efisien, Global Sources Indonesia tempatnya. Waduh. Mantap bro. Masuk di situ. Masuk. Iya betul. Jadi kita punya insight lebih. Kita bukan rencana ya, emang bukan ada nambah satu kategori produk lifestyle bro. Oh gitu? Iya, jadi nanti ada termasuk sport outdoor, ada apa lagi guys? Ada 2 lagi. Home and Kitchen sama Gift and Premiums. Itu kita nanti ada nambah 3 lagi. Dan kebetulan nanti hall-nya akan bertambah lumayan besar juga. Jadi kita 2 kali lipat dari kan kemarin. Itu seru kan? Pasti seru. Iya, karena mau gimana pun tetap kita harus, saya ngeliat kalau misalnya ternyata kita bisa coba buka usaha baru, buka diversifikasi kategori baru, kan itu menarik kan? Betul. Jadi pada saat datang kita fokusnya untuk otomotif, tapi di lain sisi kita ngeliat, ternyata barang ini lagi bagus ya, trennya lagi oke, ini lagi oke, kenapa enggak? Itu kita coba kan. Bener banget. Buat Sobat Cuan juga nih, itu saat yang tepat ya. Waktu yang tepat tuh, mau buka peluang baru, bisnis baru, apalagi punya insight ya. Kadang-kadang tuh pas kita visit pameran, itu ada produk-produk yang ternyata kita baru lihat gitu. Kok ada yang kayak gini gitu ya. Dan apalagi produk China tuh menurut saya salah satu manufaktur di China tuh mereka cepet banget. Cepet banget untuk bikin generasinya tuh cepet banget. Apalagi kalau di otomotif. Saya lihat rata-rata di otomotif tuh 6 sampai 8 bulan ada generasi baru. Ada baru lagi. Ada generasi baru. Jadi misalnya kalau sekarang nih, misalnya car charger yang tadinya cuma pakai magnet doang, ternyata dia bisa magnet dan wireless charging. Sekarang udah bukan cuma wireless charging dan magnet, bahkan dia udah ada lampu RGB-nya. Iya, terus sekarang ada voice command-nya. Langsung bisa voice command. Iya, jadi misal car charger open, si car charger-nya kebuka. Wow. Jadi belum tahu gue ada ya. Ada sampai kayak gitu ya. Sampai segitunya, saking cepatnya. Jadi pameran itu ya salah satunya tadi itu kita upgrade informasi baru dari pabrik, upgrade tren baru, upgrade teknologi baru. Mereka punya teknologi apa nih? Mereka inovasi apa lagi nih? Yang memang bisa cocok dengan culture sama market Indonesia. Tapi tadi insight yang gue ambil juga bagus banget tuh. Kita pahami dulu. Gitu ya, Paham dulu, cari peluang kemudian. Gue selalu kayak gitu. Karena kalau kita cari peluang dulu kemudian, itu resiko dan biayanya tinggi bro. Benar. Jadi saya nggak pernah masuk ke hal-hal yang memang saya nggak paham. Jadi paham dulu. Riset, iya, makanya ilmu itu penting, experience itu penting. Ilmu experience. Iya, biar paham. Kalau kata orang apa? Data driven. Data driven. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman Sobat Cuan kalau mereka mau mulai bisnis, mereka mau cari peluang gitu ya? Apa kira-kira dari Mas Aldo? Pahami dulu aja. Jadi kalau teman-teman mau misalnya kayak saya penjualan fokusnya retailnya di online, paham dulu nih infrastruktur online tuh gimana tuh. Cara jualan di marketplace seperti apa, cara buka website seperti apa, cara untuk beriklan di sosial media dan di marketplace seperti apa, pelajarin dulu. Karena pada saat udah paham teknisnya, itu pasti akan lebih mudah untuk eksekusinya. Untuk cari cuannya tuh jauh lebih mudah daripada fokus dulu nih cari peluang baru mulai belajar, karena cost-nya akan jauh lebih besar. Ya.
Gitu kalau dari saya. Oke, jadi teman-teman yang mau cari peluang, ya, mau mulai bisnis, pahami dulu ya caranya A sampai Z, Yes. yaitu akan membuat lebih efektif dan efisien ya. Iya. Costnya juga nggak terlalu mahal Iya. gitu ya. Nah, itu dari Mas Aldo pesannya. Nah, ini pesan dari Direktur Klik Otomotif ya, Yoi. distributor ke seluruh Indonesia. Yoi. Yaitu Aksesoris mobil. Aksesoris mobil. Keren Tuh, banget. mantap, bro. Thank you banget Mas Aldo. Sama-sama, bro. Kesempatannya udah Iya. hadir dan nanti kita ketemu lagi di Global Sources pasti. Boleh. Indonesia. Oktober ya? September. September. Jadi Tanggal berapa? Teman-teman ya, datang ke Global Sources Indonesia tanggal 19 sampai 21 September 2024 di JCC Senayan. Nah, selain produk elektronik, kita juga nanti akan expand ya, tidak hanya produk elektronik tapi juga produk lifestyle, sport and outdoor, gift and premiums, dan home and kitchen. Nah, itu 3 kategori baru. Thank you banget, Siap. Mas Aldo, udah hadir ke kita ke Basbis bahas bisnis. Iya, terima kasih. Saya justru seneng banget bisa diundang Pasti. ke acara ini. Udah seumur hidup akses VIP. Thank you, bro. Thank you Mantap. banget. Siap. Teman-teman, Sobat Cuan, makasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Global Sources Indonesia agar tidak ketinggalan episode Basbis berikutnya yang pasti menarik dan inovatif. Basbis dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Global Sources Indonesia, sourcing jadi mudah. Sampai jumpa.